Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Sebelum kita dengarkan kesimpulan dari Pak Quraish, saya akan berikan kesempatan Ibu untuk bertanya lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraish, saya mau bertanya mengenai teori evolusi dalam penciptaan alam semesta. Bapak bisa tolong jelaskan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori evolusi, waduh, sulit banget pertanyaan Ibu ini, teori evolusi. Begini Bu, begini, kita baguslah. Sekarang begini, Al-Quran tidak menjelaskan secara pasti bagaimana alam raya ini tercipta. Ada penjelasannya secara umum. Dari penjelasan secara umum itu, ulama-ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Yang pasti, pertama yang disebut oleh Al-Quran, bahwa alam raya ini diciptakan Allah tanpa satu contoh sebelumnya. Jadi sebelum alam raya ini ada, tidak ada alam raya sebenarnya. Dan penciptanya adalah Allah. Yang kedua, yang pasti, Allah menyatakan alam raya ini diciptakan dalam 6 hari. Itu pasti. Nah, tetapi apa hari yang dimaksud? Apakah hari 24 jam? Apakah hari menurut perhitungan perjalanan matahari? Apakah hari menurut perhitungan perjalanan bulan? Kan beda ya. Apakah menurut perhitungan cahaya? Tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Tapi berarti ada proses. Allah menyatakan 2 hari buat langit, 2 hari buat bumi, 2 hari buat sarana kehidupan di bumi ini. Itu yang dijelaskan. Yang ketiga, Allah menjelaskan bahwa awalam yaral ladzina kafir. Tidakkah orang-orang kafir itu memperhatikan bahwa tadinya alam raya ini satu gumpalan, kemudian Allah membelahnya. Nah, ini oleh sementara ilmuwan dikatakan ini mengisyaratkan tentang teori Big Bang. Dulu ini satu gumpalan matahari bumi satu itu, tapi terjadi rotasi yang begitu cepat, meledak dia. Ledakan itu melahirkan matahari, melahirkan bulan, melahirkan bintang-bintang dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang dijelaskan Al-Quran. Tapi apa itu benar atau tidak tergantung dari penafsiran. Kita hanya dari satu sisi akan berkata begini, kejadian alam raya ini dengan bintang-bintang dan planet-planetnya, kalau memang dia dari satu ledakan, maka alangkah hebatnya Tuhan. Allah hanya menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Setelah sempurna penciptaannya, ditiupkan ruh. Apa yang terjadi antara tanah dan ruh tidak dijelaskan Allah. Sama seperti kalau itu berkata alfabet itu dari A sampai Z. Ya, apa sesudah A? Sesudah B? Ibu jelaskan tidak antara A dan Z? Tidak ya? Kita tidak tahu. Itu urusannya ilmuwan, bukan urusannya ulama. Ya. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Fatimah dari Majlis Taklim Darul Azkar. Pak Quraish, tadi dijelaskan bahwa pada ayat 2 bahwa banyak manusia tidak beriman. Sebenarnya mereka ketika lahir dalam keadaan fitrah dan suci dan mengakui keberadaan Allah ketika dalam alam arwah. Kami mohon penjelasannya, Pak. Betul. Semua manusia, sabda Nabi, diciptakan dalam keadaan fitrah, mengakui wujud Tuhan dan keesaannya. Lalu Rasul menyatakan, tetapi orang tuanya lah, ibu bapaknya lah, kalau mau diperluas, lingkungannya lah yang menjadikan dia non-muslim. Jadi lingkungan, boleh jadi ibunya tidak didik dia, boleh jadi bapaknya tidak didik dia, boleh jadi dia berada dalam lingkungan yang rusak. Tetapi aneh,
kita tidak bisa bertahan lama untuk tidak bernafas. Berapa lama Ibu bisa tidak bernafas? Kita bisa bertahan lebih lama tidak minum ketimbang bernafas. Kita bisa bertahan lebih lama tidak makan daripada tidak minum. Ya. Kita butuh makan. Betul. Kita butuh minum. Apa kebutuhan yang paling lama bisa ditangguhkan? Kebutuhan beragama. Muda masih kurang beragama dia. Ya. Makin tua makin ini. Ya. Kapan terakhir seorang itu sudah mengetahui bahwa oh memang Tuhan Maha Esa? Kapan itu? Waktu mau dicabut rohnya. Fir'aun itu mengaku Tuhan, tetapi begitu sudah mau dicabut rohnya, saya percaya pada Tuhannya Musa dan Bani Israel. Kami sudah tidak berguna. Nah, jadi kenapa itu ada? Karena itu ada di dalam diri setiap orang. Itu ya. Jadi kalau Ibu bertanya kenapa, orang tuanya, lingkungannya, bacaannya, itu semua yang menjadikan seorang menghindar dari fitrahnya. Menghindar dari fitrah. Kita sampai pada kesimpulan. Kita baca kesimpulan. 1 hingga 5, Pak. Oke, kita baca dari sini. Kesimpulannya ada di sini. Al-Quran dan alam raya, kedua-duanya adalah hak yang bersumber dari Allah. Dengan demikian tidak mungkin terjadi pentertangan antara hakikat ilmiah dengan kandungan ayat Al-Quran. Kalau terjadi pertentangan, salah satu dari dua yang salah. Hasil penelitian salah atau penafsiran Al-Quran yang salah. Ya kan? Bukan Qurannya salah, penafsirannya yang salah. Kedua, tiang penyangga langit yang tidak terlihat dengan mata kepala adalah daya-daya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga langit dapat meninggi dan tidak jatuh, tidak juga planet-planet saling bertabrakan. Jadi ada daya-daya yang diciptakan Allah. Banyak daya di kehidupan dunia kita ini. Ada daya nuklir, ada daya gravitasi, ada bermacam-macam daya. Allah menciptakan itu. 3. Dengan memperhatikan alam raya serta kehebatan dan ketelitian perjalanannya, dan dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, seorang akan sampai pada keyakinan bahwa pasti ada pencipta alam dan bahwa makhluk tidak diciptakan secara sia-sia. Jangan duga diciptakan sia-sia. Ada tujuannya. Tujuannya membangun dunia ini. Tujuannya menciptakan kedamaian dan kesejahteraan dan seterusnya. Terbentangnya bumi, dia katakan, kami bentangkan bumi, sama sekali tidak bertentangan dengan bulatnya atau lonjongnya bumi. Karena Allah menciptakan bumi bulat, tetapi dalam saat yang sama, dia menjadikannya sedemikian besar dalam ukuran manusia, sehingga dia menjadi datar dan dapat dihuni dengan nyaman. Besar dan nyaman, padahal sebenarnya bulat itu. Kemanapun Anda memandang atau menuju, selama Anda berada di pentas bumi ini, Anda pasti akan melihat dan mendapatkan bumi ini datar. Ayat 4 mengisyaratkan adanya ilmu tentang tanah. Ada ilmu tentang tanah, geologi dan geofisika. Ada ilmu tentang lingkungan hidup. Serta itu semua mempunyai pengaruh terhadap sifat tumbuh-tumbuhan. Manusia hendaknya mempelajarinya untuk memanfaatkannya sekaligus mengantarnya bertemu dengan Sang Pencipta. Perbedaan tanah dan lain-lain yang disebutkan oleh ayat Suratul Ra'd ini dan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membatalkan hukum-hukum alam yang juga ditetapkan Allah. Itu sebabnya campur tangan petani misalnya dengan menambahkan salah satu zat utama yang diperlukan sebagai bahan makanan seperti menggunakan pupuk yang sesuai dengan jenis tanah akan mengakibatkan perubahan yang berpengaruh pada tumbuh-tumbuhan. Banyak tuh. Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai wewenang dalam menampilkan mukjizat baik jenisnya maupun waktunya. Beliau hanya bertugas menyampaikan ajaran. Yang mau terima silahkan, yang tidak mau terima tidak, dia sendiri yang bertanggung jawab. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Insya Allah kita ketemu lagi kapan-kapan ya Pak ya. Insya Allah. Ibu-ibu terima kasih sudah menemani saya di sini.
Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga pertemuan kita pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.